Apa sajakah pelanggaran-pelanggaran yang wajib kita hindari di TikTok Affiliate agar akun yang selama ini kita kembangkan susah-susah itu biar tetap terjaga? Karena di sini kita sebagai afiliator bisa menghasilkan uang dari TikTok, bisa mempromosikan produk, bisa menambahkan keranjang kuning. Tentunya harus mengikuti peraturan dari TikTok yang mana kita memiliki 24 poin yang diberikan oleh TikTok. Jangan sampai poin-poin itu kita dapatkan. Karena jika kita melakukan pelanggaran sampai dapat 24 poin, maka akun TikTok kita tidak bisa lagi melakukan penjualan, tidak bisa lagi menghasilkan uang dari mempromosikan produk-produk di TikTok. Maka dari itu, pelanggaran-pelanggaran itu ada juga yang dapatnya 1 poin, ada juga yang sekaligus 8 poin. Misalnya pemirsa lagi bikin video terus melanggar. Nah, itu ada yang dapat 8 poin. Bayangkan aja, kita punya maksimal 24 poin, jangan sampai dilanggar. Sedangkan kalau misalnya kita melanggar 3 kali dengan satu videonya itu melanggar dapat 8 poin, maka sudahlah di situ akan hilang ya, akunnya sih ada, maksudnya nggak bisa menghasilkan uang lagi kayak gitu. Dan maka dari itulah di sini yang pertama adalah kita jangan sampai overclaim ketika mempromosikan produk. Ya di sini yang paling rawan adalah obat-obatan dan juga skincare. Misalnya kita sedang mempromosikan produk pemutih wajah. Kita bilang dalam video, pakai skincare yang satu ini karena ini bisa memutihkan wajah dalam kurun waktu 1 minggu aja. Nah itu disebut overclaim, dianggap terlalu berlebihan. Jadi kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu ya. Misalnya, skincare ini bisa menghilangkan jerawat hanya dalam waktu 3 hari aja langsung benar-benar jerawat hilang. Nah itu overclaim, itu dapat pelanggaran. Ada yang 1 poin, ada yang 3 poin, ada yang sekaligus 8 poin. Ini berbahaya ya. Kemudian juga di sini ada pelanggaran-pelanggaran lain ya. Misalnya kita menyebutkan bahwa ini ada jam tangan keren. Jam tangan keren ini nomor 1 di Indonesia. Nah itu tidak boleh disebut nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di dunia, tidak boleh ya. Nomor 1 di daerah kalian ya, nomor 1 di TikTok, tidak boleh disebutkan kayak gitu ya. Atau juga kalian bisa promosikan, misalnya lagi mempromosikan jam tangan, ini jam tangan terbaru. Nah terbaru juga itu bakalan melanggar. Jadi kata-kata yang terlalu berlebihan, kata-kata nomor 1, kata-kata nomor 1 di dunia ya, kata-kata misalnya terbaru itu dapat melanggar. Terbaru, terlaris juga itu biasanya dapat melanggar. Kenapa ada afiliator-afiliator besar yang ada pelanggaran, terus pelanggarannya itu bisa langsung dihilangkan oleh TikTok karena mereka bergabung dengan agensi. Maksudnya gimana? Ya, jadi mereka ini deket, bayar lagi dengan orang-orang yang deket TikTok. Sehingga ada sesuatu yang keliru, terus pelanggaran, mereka bisa menghubungi agensinya sehingga si agensi dari TikTok ini menghapus pelanggaran tersebut. Itulah kenapa akun-akun besar ketika ada pelanggaran mereka akunnya tetap terjaga. Karena kan akun-akun besar, bayangkan aja, akun-akun besar yang ratusan ribu followers, yang jutaan follower, jika suatu saat mereka salah bicara gitu ya, ada kata nomor 1, ada yang overclaim, tentu akunnya sangat rugi dong ya. Sudah jutaan followers, sudah ratusan ribu followers, terus tidak bisa berjualan. Nah, itulah mereka bergabung dengan agensi. Jadi, kalau bergabung dengan agensi, kita itu bisa kayaknya ngadu lah, biar pelanggarannya itu dihapus, kayak gitu. Nah, kemudian di sini selain itu juga, kalau misalnya kita menggunakan 2 akun, ini untuk yang menampilkan wajah ataupun tidak menampilkan wajah. Nah, kalau misalnya kita memiliki 2 akun TikTok, terus akun TikTok kita itu berjualan ya, nah usahakan backgroundnya berbeda, terus wajah kita juga kan sama nih, itu bisa terdeteksi bahwa akun kita itu mereupload ya. Jadi ketika kita memiliki 2 akun TikTok untuk menghasilkan uang, maka usahakan kalau misalnya kita menampilkan wajah nih dua-duanya, usahakan backgroundnya ini berbeda dari akun yang satunya. Dan kita biasanya misalnya nggak pakai kacamata, di akun satunya misalnya pakai kacamata, atau di akun yang pertama kita nggak pakai topi, di akun kedua kita bisa pakai topi atau bisa pakai belangkon. Nah, pokoknya ada pembeda. Jangan sampai sama. Misalnya saya di sini bikin video promosi produk. Misalnya ini power bank bagus banget. Nah, ini kan bajunya sama, backgroundnya sama. Terus saya bikin lagi video yang kedua di akun yang kedua saya. Background sama, promosinya sama ya. Dan di sini bajunya juga sama. Nah, itu dapat melanggar. Jadi, ketika kita memiliki 2 akun untuk menghasilkan uang, usahakan background beda dan kita bisa pakai kacamata, yang satu enggak gitu ya, ataupun yang satu pakai topi yang satu enggak. Nah itu bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran yang keliru dari
teknologi AI yang dipasang di TikTok Affiliate sendiri. Nah, lalu apakah tidak menampilkan wajah melanggar? Jawabannya tidak. Mbak Inem Jogja pernah mengatakan kalau misalnya akun kita tidak menampilkan wajah, viewsnya sedikit terus, usahakan menampilkan wajah. Tapi ketika Mbak Inem Jogja ditanya mengenai apakah harus menampilkan wajah terus, sedangkan ketika saya tidak menampilkan wajah itu penontonnya banyak, kata Mbak Inem Jogja, kalau misalnya tanpa menampilkan wajah penontonnya banyak ya udah teruskan gitu ya. Kan saya menjawab untuk yang tidak menampilkan wajah tapi viewsnya sedikit diusahakan untuk menampilkan wajah. Itu kata Mbak Inem Jogja. Jadi intinya menampilkan wajah ataupun tidak menampilkan wajah itu tidak melanggar selama kita bisa bikin videonya itu berbeda-beda dalam segi backgroundnya. Ya, ada juga backgroundnya yang sama, tapi kan teknologi AI ini biasanya tidak terlalu mau untuk menyebarkan ke banyak orang. Intinya, baik yang menampilkan wajah ataupun tidak menampilkan wajah itu disarankan backgroundnya berbeda-beda. Misalnya saya mempromosikan jam tangan nih, ini jam tangan ada di ruangan ini, ada di dapur, ada di luar, ya ada di kafe, ada di tengah rumah, ya ada di kamar sebelah. Pokoknya usahakan backgroundnya itu berbeda-beda. Bukan karena pelanggaran sebenarnya ya, tapi dikarenakan kita bisa mengetahui nanti backgroundnya itu yang menarik bagi penonton di mana. Entah ada yang hokinya di luar ya, ada juga yang hokinya di kamar, ada juga yang hokinya di studio. Nah, hal-hal seperti itu harus kita coba. Jangan sampai si teknologi AI ini mengira bahwa video kita tuh itu-itu aja hanya karena backgroundnya sama. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jam jam tangan nih, kalau misalnya saya mempromosikan jam tangan ini 50.000 tiga, terus di judulnya ada kata smartwatch ya. Nah, smartwatch itu kan artinya jam tangan pintar, sedangkan ini jam tangan 50.000 tiga. Itu juga overclaim, dapat melanggar. Kemudian ketika ada parfum, parfum One Million Lucky. Kalau pemirsa lihat, parfum One Million Lucky itu aslinya dari Paco Rabanne, harganya itu mahal. Tapi kenapa ada parfum One Million Lucky itu versi 50 ribuan, versi 100 ribuan, versi 10 ribuan ada. Dan Hilblu juga begitu ya. Parfum Victoria Scandals juga ada yang aslinya, ada yang 50 ribuannya, ada yang 10 ribuannya. Nah, ketika parfum-parfum yang sebenarnya sudah memiliki branding ataupun logonya itu sudah memiliki nama besar, maka ketika dipromosikan biasanya itu dapat melanggar. Itulah kenapa kalau misalnya kita lihat parfum Dunhill Blue, tulisannya ya Dunhill Blue, tapi ada juga DNL Blue, ditulisnya kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran ketika bikin parfum KW versi murahnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Kemudian juga selain itu tentunya kita jangan sampai ada yang namanya anak kecil ya yang lewat tanpa pendampingan orang tua, biasanya itu dianggap eksploitasi ya, sehingga tidak boleh ada anak kecil yang lewat tanpa ada pendampingan orang tua. Bahkan banyak banget yang melakukan live streaming dikarenakan ada anak kecil lewat, videonya langsung melanggar. Jadi yang pertama adalah kita jangan mengatakan sesuatu yang overclaim terlalu berlebihan. Kemudian juga jangan katakan terlaris, terbaru, ataupun nomor satu. Itu jangan sampai dikatakan yang kayak gitu. Ataupun juga menyebutkan platform lain. Itu jangan sampai terlihat juga yang namanya resi. Kalau misalnya kita unboxing nih, bikin video di TikTok ya, aduh saya kedatangan paket nih, akhirnya jas hujan saya datang. Nah, terus di paket tersebut pas kita buka ya unboxing paket, kelihatan resi alamatnya. Nah, itu juga dapat melanggar di TikTok Affiliate. Jadi sebenarnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita lakukan, setidaknya itulah beberapa hal yang mungkin pemirsa juga bakalan agak tahu lah ya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang rawan untuk kita ucapkan yang bisa kita hindari nantinya. Sebenarnya masih banyak dari ini, nanti mungkin kita bahas lagi kalau misalnya perlu detail.